Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah taklim malam Senin yang kami hormati rahimakumullah. Mari kita lanjutkan taklim kita Matnul Arba'in An-Nawawiyah nomor 39. Hadis nomor 39 dalam kitab Matnul Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Asy-Syaikh Al-Imam Nawawi ini, yaitu at-tajawuzu 'anil khata'i wan nisyani wa mastukrihu alaihi. Allah mengampuni kesalahan. 3 hal. Yang pertama, al-khata' karena keliru. Yang kedua, an-nisyan, lupa. Dan yang ketiga, wa mastukrihu alaihi, karena dipaksa. 3 hal ini dengan rahmatnya Allah, Allah tidak mencatatnya sebagai sebuah dosa. Karena rahmatnya Allah. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku, rahmatnya Allah itu mendahului murkanya. Sangat luas rahmatnya Allah, sehingga ada 3 hal yang tidak Allah catat sebagai dosa. Yang pertama, al-khata' karena keliru. Yang kedua, an-nisyan karena lupa. Yang ketiga, wa mastukrihu alaihi, karena dipaksa. Jamaah rahimakumullah, innallaha tajawaza an ummati. Makna tajawaza artinya afa, Allah maafkan. Allah maafkan beberapa kesalahan dari umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma. Karena rahmatnya Allah. Yaitu 3 hal tadi, al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Keliru, lupa dan dipaksa. Allah, innallaha tajawaza artinya afa, Allah maafkan. Allah tidak catat sebagai perbuatan dosa. Yang pertama, al-khata'. Apa itu al-khata'? Fi'lu syai'i an ghairi qasdin. Melakukan sesuatu tanpa dituju, tanpa dimaksud. Itu namanya al-khata'. Wan nisyan, zuhulu al-qalbi an syai'in ma'lumin. Karena lupa dengan sesuatu yang sudah diketahui. Nisyan namanya, lupa. Dan manusia memang terambil dari kata insan. Innal insana mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah, ya, keliru dan lupa. Maka disebut dengan insan. Terambil dari kata nasya, nisyan, lupa. Yang ketiga, wal istiqrah wa mastukrihu alaihi, ilja al insan, dipaksa orang untuk melakukan sesuatu. Jadi ada 3 dalam hal ini, al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Allah maafkan dosa seorang hamba, ya, karena keliru, al-khata' wan nisyan karena lupa, dan yang ketiga wa mastukrihu alaihi, karena dipaksa. Wa hadhihi salasatu asya, 3 hal ini bayyana fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Allahumma
annallaha tajawaza an ummatihi hadil asya as-salasa wa qad dalla ala dzalika al-Qur'an. Dan di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang 3 hal ini yang Allah maafkan, tidak dicatat sebagai perbuatan dosa. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 5. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ, dan tidaklah atas kalian itu dosa dengan apa yang kalian keliru terhadapnya. Walakin ma ta'ammadat qulubukum, tetapi Allah catat sebagai dosa ma ta'ammadat qulubukum, apa yang hati itu disengaja. Ada kesengajaan. Sedangkan yang tidak ada kesengajaan, keliru, maka itu tidak dicatat sebagai dosa. Ini berkaitan dengan al-khata' yang pertama. Yang kedua, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Surat Al-Baqarah ayat 286. Itu menjadi bagian doa kita. Rabbana la tu'akhidna, ya Tuhan kami, la tu'akhidna, jangan engkau azab kami. Innasina, kalau kami lupa. Kalau kami lupa, jangan engkau azab kami. Rabbana la tu'akhidna, ya Tuhan kami, la tu'akhidna, jangan engkau siksa kami. Innasina, jika kami lupa. Au akhta'na, atau jika kami keliru. Yang ketiga, berkaitan dengan wa mastukrihu alaihi, karena dipaksa. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 106. Bismillahirrahmanirrahim. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Walakin man syaraha bil kufri sadra fa'alaihim ghadabun minallahi wa lahum azabun azim. Man kafara billahi, siapa yang kufur kepada Allah, mim ba'di imanihi, setelah beriman kepadanya, maka Allah berikan azab kepadanya. Orang yang beriman lalu dia kufur, maka Allah berikan azab kepadanya. Kecuali illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa untuk kafir. Kalau dia enggak bilang kafir, dia dibunuh, dia dipaksa. Maka saat itu Allah tidak berikan dosa kepada dia karena dia dipaksa untuk mengucapkan kekufuran. Misalnya untuk mengakui Lata, Uzza, Manas sebagai Tuhan. Karena dia di bawah tekanan, dipaksa, kalau tidak mengucapkan itu dia dibunuh, maka dia ucapkan itu. Walakin, tetapi watma'annal qulub, tetapi hatinya tenang dengan iman. Sebenarnya hatinya tidak mau melakukan kekufuran, karena dipaksa, maka diucapkanlah. Maka itu termasuk Allah tidak catat
Allah maafkan karena di bawah tekanan, dipaksa oleh orang. Maka Allah memberikan azab kepada orang yang memang hatinya terang-terangan kufur kepada Allah. Walakin man syaraha bil kufri sadra, tetapi Allah akan memberikan azab bagi yang orang yang melapangkan hatinya dalam kekufuran. Memang dia hatinya itu kufur kepada Allah. Itulah yang Allah berikan azab. Sementara orang yang di bawah tekanan dipaksa untuk mengucap kekufuran, tetapi hatinya tenang dengan iman, maka itu Allah maafkan dan tidak Allah catat sebagai dosa. Fa'alaihim ghadabum minallah, maka orang yang syaraha bil kufri sadra, yang melapangkan hatinya dengan kekufuran, itulah yang Allah murka kepadanya. Fa'alaihim ghadabum minallah walahum azabun azim, dan bagi mereka azab yang sangat besar. Jamaah rahimakumullah, hadis ini menunjukkan sa'atu rahmatillahi azza wa jalla wa inna rahmatahu sabaqat ghadabahu. Begitu sangat luasnya rahmat kasih sayang Allah kepada hambanya, dan rahmatnya Allah itu mendahului murkanya. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku, kata Allah, itu mendahului murkaku. Maka kita selalu mengawali Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Allah Rahman, Maha Pengasih. Begitu sangat luasnya rahmatnya Allah. Dan Allah juga Rahim, Maha Penyayang. Wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah Rahim khusus kepada orang-orang yang beriman. Raf'ul ismi anil mukhti'i wan nasi wal mustakrihi. Allah memaafkan kesalahan al-mukhti, orang yang keliru. Wan nasi, orang yang lupa. Wal mustakrih, orang yang dipaksa. Min rahmatillahi ta'ala bihadil ummah an afa an ismin al khata wa huwa ma lam yata'ammaduhu minal ma'asi wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Di antara rahmatnya Allah terhadap umat ini, ya, Allah maafkan dari dosa 3 hal tadi. Al khata, keliru, an nisyan, lupa, wa mastukrihu alaihi, karena dipaksa. Jamaah rahimakumullah. Yang pertama al-khata. Di satu dari 3 hal yang Allah maafkan karena rahmatnya Allah, yaitu raf'ul ismi anil mukhti. Wa ammal hukmu fa ghairu marfu'. Falau atlafa syai'an khata'an domina. Dalam kaitan dengan khotok di sini, keliru di sini adalah kaitan dengan hubungannya dia kepada Allah. Dia keliru. Tapi kalau kaitannya dengan hak-hak adami, hak-hak manusia, maka hukumnya tidak terangkat. Falau atlafa syai'an khoto'a domina. Kalau dia berbuat sesuatu karena keliru, lalu merusakkan
barang seseorang karena keliru, tidak sengaja, dalam pandangan hubungan Allah, Allah tidak beri dosa dia karena kekeliruan, tapi tetap hubungan manusia dia harus punya tanggung jawab. Ada motor misalnya, sebetulnya dia nggak sengaja ketabrak, itu kan nggak sengaja, keliru kan. Allah tidak memberikan hukuman, tidak dicatat sebagai dosa, tapi karena ada kaitan dengan hak-hak manusia, hukum adami, maka dia punya tanggung jawab. Begitu pula di dalam membunuh. Seorang yang membunuh tanpa sengaja orang beriman yang tidak salah, Allah tidak berikan dosa, Allah maafkan karena al-khata. Tapi karena ini menyangkut hubungan dengan manusia, maka dia ada kewajiban sesuai dengan ayat Al-Quran. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah wadiyatun musallamatun ila ahli. Wa man qatala mu'minan khata'a, siapa yang membunuh orang muslim tapi khata', tanpa disengaja. Dia nggak sengaja sebetulnya untuk membunuh orang itu, tetapi terjadilah orang itu terbunuh, tapi dia nggak sengaja. Dalam hubungan dengan Allah, maka Allah maafkan. Tetapi dalam hubungan dengan manusia, karena ini menyangkut hak-hak manusia, Allah pun nyatakan tetap punya tanggung jawab, fatahriru raqabatin mu'minah, maka dia harus membebaskan seorang budak perempuan yang beriman. Wadiyatum musallamatun ila ahli, dan dia harus membayar diyat, denda kepada keluarganya, karena ada orang yang terbunuh oleh dia meskipun tidak sengaja. Tapi kalau dia bunuh sengaja, kemarin yang sudah kita bahas, maka balasannya adalah neraka jahanam. Ini adalah rahmatnya Allah terhadap umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, an-nisyan, lupa. Ketika kita puasa Ramadan, siang-siang nih lagi puasa Ramadan, minum 1 gelas teh, udah habis, masuk ke perut, ternyata lupa. Lagi puasa, ya lupa. Maka Allah tidak catat itu sebagai dosa. Alhamdulillah. Lanjutin puasa, nggak batal, karena nisyan. Nah, ini kita cari, ini lupa nih. Ini lupa kan nggak disengaja. Ya pura-pura lupa, ya disengaja namanya, ya pura. Lupa mah kan nggak ada kesengajaan, nggak ada niat. Itu nisyan, rahmatnya Allah. Man aftara shaiman nasiyan, siapa yang berbuka puasa tapi dia lupa, maka tidak membatalkan puasanya, bahkan itu sedekah yang Allah berikan kepada orang yang puasa itu. Sudah, lanjutkan lagi. Karena apa? Nisyan, karena lupa. Berkaitan dengan kewajiban yang lain, wa ma'adzalika fa innal ahkam al-ukhra tatarattabu alaihi. Faman nasiya sholata, ada orang lupa sholat nih, berkaitan dengan nisyan, lupa. Ini kan hubungan kepada siapa? Kepada Allah. Faman nasiya as-sholata,
fayajibu alaihi ayyaqdiyaha mata madzakaraha. Dia lupa zuhur, lupa banget, dia enggak sholat zuhur. Pas asar dia ingat, masya Allah, lupa, emang lupa bener. Tapi dia bukan melalaikan, emang lupa. Kan lupa emang enggak tiap hari. Masa lupa tiap hari? Bukan lupa itu mah. Iya. Suatu saat lupa. Maka Allah tidak mencatat dia sebagai dosa karena lupa. Tapi secara hukum tetap, maka ketika saat dia ingat, maka dia qadha. Salat itu meskipun sudah di luar waktu zuhur. Begitu jamaah rahimakumullah. Wa man nasiya al-wudu'a summa shalla fa innahu talzimuhu i'adatu tilka shalah. Dia lupa wudu nih, tahu-tahu salat aja. Padahal dia dalam keadaan tidak suci. Dia lupa wudu. Kemudian dia salat. Setelah salat ingat dia, masya Allah, belum wudu ternyata, dan habis kencing. Apa? Udah komat buru-buru. Kan lupa. Allah tidak memberikan dosa kepada dia, tapi tetap secara hukum ketika dia lupa, maka dia wajib mengulang salatnya. Begitu. Jamaah rahimakumullah. Auda'at minhu alwadi'ah nisyanan, yang berkaitan dengan hukum manusia, dia lupa. Ada orang nitip, tapi dia lupa. Karena ini menyangkut hubungan manusia, Allah tidak mencatat dia sebagai sebuah dosa, tapi dia tetap, karena menyangkut hubungan manusia, hak-hak adami, maka dia domina. Dia mesti bertanggung jawab. Dititipin sesuatu, lupa, oh masya Allah, lupa. Secara hubungan dengan Allah, Allah maafkan dia. Tapi karena ini menyangkut hubungan manusia, maka dia punya tanggung jawab. Tetap harus bertanggung jawab terhadap titipan orang lain itu. Ada kewajiban dia untuk melaksanakan titipan itu. Baik, yang ketiga sekarang, innallaha tajawaza an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Allah memaafkan tiga hal: al-khata', keliru, an-nisyan, lupa, wa mastukrihu alaihi, dan karena dipaksa. Sekarang yang ketiga, dipaksa. Annaman ukriha ala syai'in qawli au fi'li fa innahu la yu'akhadhu bihi. Seseorang yang dipaksa, baik ucapan atau perbuatan, fa innahu la yu'akhadhu bihi, maka dia tidak dicatat sebagai dosa. Allah maafkan karena rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang dipaksa. Wa hadza amun sawa'un kana al-ikrah ala qaulin au fi'lin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha qalbuhu wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Siapa yang kufur kepada Allah setelah beriman, maka Allah berikan azab kepadanya. Illa man ukriha, kecuali yang dipaksa untuk
mengucapkan kekufuran. Wa qalbuhu mutmainnum bil iman, sementara hatinya merasa tenang dengan iman. Hatinya nggak mau kufur, hatinya mau beriman, tapi dia dipaksa. Karena di bawah tekanan, kalau dia tidak ucapkan kekufuran, maka dia akan dibunuh. Maka dipaksa. Wa mastukrihu alaihi itu termasuk salah satu dari 3 hal yang Allah maafkan. Ayat ini surat An-Nahl 106 ini sababun nuzulnya, sabab diturunkan ayat ini berkaitan dengan ada sebuah peristiwa. Lamma ajbara al-musyrikun Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu ala qauli kalimatil kufri. Ketika orang-orang musyrikin itu memaksa, di bawah tekanan orang-orang musyrikin itu memaksa kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Ammar bin Yasir. Dia orang beriman, dia orang baik, Ammar bin Yasir ini. Tapi dipaksa oleh orang-orang musyrikin waktu itu untuk apa? Qauli kalimatil kufri, untuk mengucapkan ucapan kekufuran, termasuk mencaci Nabi, tapi di bawah tekanan. Kalau tidak mengucapkan itu akan dibunuh, maka dia ucapkan. Tapi sebenarnya hatinya tidak tenang dengan iman. Wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Maka turunlah ayat ini bahwa apa yang dilakukan Ammar bin Yasir karena di bawah tekanan dipaksa, ucapan kekufuran itu tidak dianggap dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin idza kana al-ikrah fi haqqin adami fa innahu yu'amalu bima taqtadihi al-adillah asy-syar'iyyah. Tetapi bila ikrah dipaksa orang berkaitan dengan hak-hak adami, dengan hak-hak manusia, maka tetap berlaku dalil-dalil syar'i. Contoh, ada seseorang yang memaksa untuk membunuh orang di bawah tekanan. Dia dipaksa untuk membunuh karena ini menyangkut hak-hak manusia. Secara hukum, dalam pandangan Allah, Allah tidak berikan apa? Dosa. Wa mastukrihu alaihi. Tetapi karena ini menyangkut apa? Hak-hak manusia, fa innahu yuqtalu al-mustakri. Maka orang yang dipaksa itu mendapatkan balasan karena dia membunuh, meskipun dipaksa untuk membunuh, karena menyangkut hak-hak manusia, hak adami namanya. Mengapa? Li'annal ikraha la yubihu wa la yajuzu lil insan qatlul ghairi. Karena enggak boleh, tidak dibenarkan memaksakan seseorang untuk membunuh orang lain. Karena nyawa manusia itu dihormati oleh agama. Jamaah rahimakumullah, inilah pelajaran berkaitan dengan pemaafan Allah terhadap 3 hal. Innallaha tajawaza an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Allah maafkan beberapa kesalahan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena 3 hal. Yang pertama al-khata', keliru. Yang kedua an-nisyan, lupa. Dan yang ketiga
wa mastukrihu alaihi, karena dipaksa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menambah ilmu kita dan menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kita lebih kuat dan insya Allah ibadah kita lebih giat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.